Dan wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Langsung ya Pak, karena waktu kami dari kelompok 12 itu ada Fitri Nasution saya dan ada Tiara Ramadhani dan Siti Sofia Mustafi. Karena saya dari tadi sudah mau presentasi tapi saya menunggu mereka, tapi qadarullah mereka tidak ada halangan. Oke, selanjutnya pemikiran Islam menurut Haji Abu Salim. Sini. Haji Abu Salim adalah seorang intelektual dan intelektual Islam yang reflektif. Ia berusaha membalikkan umat Islam pada pemahaman konsep Islam yang sesuai dengan nilai Islam dan berpegang pada ajaran atau nakal. Pemikiran Haji Abu Salim mencakup tiga dimensi utama. Satu ialah akidah seperti tauhid, takdir, dan tawakal. Adapun dimensi yang kedua ialah dimensi syariah yang meliputi aspek sosial dan ritual. Adapun dimensi ketiga ialah ihsan yang berkaitan dengan budi pekerti dan dalam Islam. Ia juga dikenal sebagai broker of peace, yang menyatukan tradisi pesantren dan ilmu barat serta sebagai pembaharu bagi masyarakat awam dalam memandang agama Islam. Juga dijadikan sumber etika dan akhlak hukum politik semata. Lanjut ke siapa tadi? Untuk lanjut itu share screen. Hmm. Selanjutnya, Islam sebagai moral bangsa. Haji Abu Salim Islam sebagai moral utama yang harus menjadi panduan dalam semua aspek kehidupan bangsa, termasuk pendidikan dan perjuangan kemerdekaan. Ia meyakini bahwa moral Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan usaha bersama demi kesehatan umat dan bangsa. Haji Abu Salim berbasis nilai Islam untuk membantu karakter dan masyarakat berjuang keras mencapai kemerdekaan dan kemajuan tanpa menunggu pemberian dari pihak asing. Dalam pandangannya, Islam adalah moral bangsa yang mengarahkan integritas, kecerdasan, dan keberanian sebagai fondasi perjuangan dan kehidupan sosial bangsa Indonesia. Kak, izin melanjutkan. Ya, silakan lanjut. Ya, mungkin dari saya adalah kakak Sofia atau bersama kita yang juga oleh kakak Sofia atau Mustafa. Ada kakak Sofia itu Bapak, izin melanjutkan. Al-Quran dan Sunnah. Di Haji Agus Salim, pentingnya kembalinya umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup dalam dan moral. Ia menekankan bahwa Islam harus dipahami secara cerdas, kritikal, dan komprehensif dengan menggabungkan akal dan ajaran agama.
Kiai Haji Agus Salim melihat bahwa teks-teks Al-Quran dan hadis harus ditafsirkan dengan pendekatan yang memperhatikan konteks historis dan intelektual agar ajaran Islam dapat diaplikasikan secara relevan dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, ia mengajak untuk serius menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah serta mengamalkan keduanya dalam kehidupan nyata dan sebagai kunci kebangkitan dan kemajuan umat Islam. Selanjutnya, Islam mendorong kemajuan. Kiai Haji Agus Salim memandang Islam sebagai kekuatan utama yang mendorong kemajuan bangsa. Ia percaya bahwa Islam memberikan landasan moral dan etika yang kuat untuk menciptakan keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan persatuan bangsa. Menurutnya, kemajuan Indonesia harus dibangun dengan semangat keislaman yang mengedepankan pendidikan, persatuan, dan perjuangan tanpa mengesampingkan nilai-nilai Islam. Islam menurut universal. Kiai Haji Agus Salim melihat Islam sebagai agama universal dari dinamis maupun merespon perubahan zaman dan tempat. Islam bukan sekedar sejarah, tapi panduan hidup progresif yang menggabungkan akal dan iman untuk kemajuan umat. Bisa mengajarkan persamaan, keadilan, dan persaudaraan yang melampaui batas-batas budaya dan geografis. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih untuk siapa? Fitri Nasution ya, and friend ya. Ya sama ya seperti yang tadi ya. Jadi apa sayang ya, artinya eh, nanti perlu perbaikan ke depannya. Ya nggak apa-apa lah semester 3 kan ya. Ya nanti ke depan diperbaiki lagi, terutama nanti dari sisi tampilannya. Ya, ini kan kita ngomongin tentang Agus Salim ya, gambarnya jangan yang kontak gitu ya, jangan gambar Timur Tengah kayak gitu. Kemudian Kiai Haji Agus Salim digabungkan jadi satu, jadi kayak kayak kesannya itu kayak buru-buru gitu ya, atau mungkin kurang persiapan gitu, sayang gitu ya. Jadi nanti dibuatnya yang bagus, terutama nanti dari sisi kontennya. Kalau tampilannya tadi ya usahakan itu memang PowerPoint ya, the PowerPoint gitu. Jadi jangan sampai nanti apa satu slide gitu ngegeblak gitu ya. Jadi kayak kopian dari apa Microsoft Word sayang ya. Ini kan nanti bisa dibantu pakai AI ya. Kalau kita udah punya seperti ini, nanti minta bantuannya sama AI untuk didesain ulang gitu ya. Jadi agar nanti hasilnya itu lebih bagus lagi. Pilihan fotonya kan foto banyak sekali ya. Seperti tadi yang sebelumnya kan dia kan pakai bantuan foto kemudian pakai AI. Jadi kayak asli kan juga bagus juga itu ya. Terus tulisannya ini kan terlalu apa ya Agus Salim kayak dipisah gitu kan ya nggak bagus ya. Kemudian di halaman depan itu ya ada namanya jangan di halaman yang kedua gitu, apalagi jarang-jarang kayak gitu kan ya, jadi pemborosan ya nggak efektif ya, minimalis tapi kurang lah gitu ya. Nah di slide ketiganya misalnya, apalagi yang nah ini kan dia kan nggak rata ya, sayang banget gitu ya. Artinya tampilannya kurang bagus, kemudian juga urutannya kita nanti diperbaiki lagi ya. Apalagi di halaman yang keempat lihat ya nggak blok gitu ya. Jadi full satu itu gitu ya, sayang sekali gitu ya. Jadi tidak seperti ini sebenarnya bagusnya gitu ya. Jadi ada gambarnya juga mencerminkan dari apa yang ada di tulisan gitu ya. Jadi ini gambarnya Agus Salim tapi gambarnya onta gitu kan nggak nyambung gitu kan ya. Nggak nyambung sama suasana Timur Tengah itu kan nggak bagus. Kita kan suasananya itu Indonesia gitu kan, itu akan lebih bagus lagi dari sisi penulisan. Nah, coba lihat dari sisi kontennya. Next slide berikutnya. Nah, ini kan sebenarnya cukup bagus nih tentang pendidikannya ya. Ini perlu ditambahkan ya, ditambahkan nanti diperbaiki lagi, nanti dikonvert semuanya ke apa Microsoft Word untuk dijadikan tugas akhir ya. Oke, terima kasih ya untuk Fitri Nasution dan timnya. Kita lanjut ke yang berikutnya, silakan.